Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan tatkala beliau sampai ke kota Madinah, seluruh penduduk Madinah berharap Nabi tinggal di rumahnya. Sampai di antara mereka berebutan mengambil tali kekang unta untuk dibawa ke rumah mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, da'auha fa innaha ma'murah. Tinggalkan unta ini, biarkan dia memilih di mana lokasi saya tinggal. Maka unta tersebut berjalan menuju ke salah satu rumah yang bertingkat, yaitu rumah sahabat bernama Khalid bin Zaid bin Kulayb bin Tha'labah, yang terkenal dengan nama Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi unta tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memilih lokasi tempat tinggal sementara Nabi. Ternyata yang dipilih adalah rumahnya Abu Ayyub. Al-Imam Qurtubi, seorang ulama ahli tafsir Spanyol Andalusia yang lahir tahun 600 Hijriah, wafat pada tahun 670 atau 671 Hijriah. Dalam kitab tafsirnya mengatakan ada hikmah di balik Nabi singgah dan bermukim di rumahnya Abu Ayyub. Ceritanya adalah ratusan tahun sebelum Nabi lahir. Ratusan tahun sebelum Nabi lahir. Diceritakan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya, dulu ada seorang raja namanya Malik Tubba, raja Yaman. Ini Malik Tubba, seorang raja Yaman, pergi ke Makkah. Setiap daerah yang disinggahi oleh Raja Tubba selalu dimuliakan oleh penduduk dari tempat tersebut. Tapi ketika tiba di kota Makkah, penduduk Makkah justru lebih memuliakan Ka'bah dibanding Raja Tubba. Akhirnya muncul dalam hati Raja Tubba ingin menghancurkan Ka'bah dan niat memindahkan Ka'bah di Sona'ah di Yaman. Ketika sudah muncul niat buruk tersebut, Allah timpakan penyakit namanya juzam, penyakit kusta, lepra. Datang tabib untuk mengobati, tidak bisa sembuh. Makin lama makin parah. Kemudian mengeluarkan aroma yang tidak sedap dari tubuhnya. Datanglah seorang ahlul kitab, orang yang paham tentang kitab-kitab Taurat wal Injil yang asli. Datang menghampiri raja tersebut. Ia katakan, wahai raja, saya bisa sembuhkan penyakitmu, tapi dengan syarat engkau ceritakan apa yang sedang engkau niatkan. Maka sang raja mengatakan, saya berniat ingin menghancurkan Ka'bah. Ulama tersebut mengatakan, itulah yang menyebabkan engkau tertimpa penyakit. Sekarang engkau rubah niat tersebut. Jangan menghancurkan Ka'bah, tapi sebaliknya engkau akan memuliakan Ka'bah. Maka sang raja yang namanya Malik Tubba itu merubah niatnya. Yang tadinya hendak mau menghancurkan Ka'bah, ia merubah niatnya justru untuk memuliakan Ka'bah. Maka selang beberapa waktu sembuh dari penyakitnya. Saking bahagianya sang raja atas kesembuhannya, ia menggunakan al-kisa, Ka'bah yang tadinya tidak ada kain penutup. Dia perintahkan seluruh anak buahnya mengirim kain-kain yang berasal dari Yaman. Bahkan disebutkan disulam dengan benang emas. Kain tersebut dikirim dari Yaman menuju ke Makkah. Kemudian Malik Tubba memerintahkan untuk memakaikan kain tersebut sebagai penutup Ka'bah. Yang sebelumnya Ka'bah tidak ada penutup kain, disebut dengan kisah. Al-Imam Al-Hafiz Ismail bin Umar ibn Kathir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan, awwalu man kasal Ka'bah
fahuwa Malik Tubba. Orang pertama yang memakaikan kain penutup Ka'bah, dia adalah Raja Tubba. Jadi kalau kita lihat sekarang ada kain penutup Ka'bah, itu yang pertama kali yang membuat hal tersebut adalah Malik Tubba, Raja Tubba. Kemudian dia tanya kepada ahli kitab tersebut, engkau telah menyembuhkan penyakitku, maka mintalah hadiah apa saja aku akan berikan. Maka ini ahli kitab, dia tidak minta harta, dia tidak minta jabatan, tapi dia minta satu, diantarkan dia ke tempat yang namanya Yathrib. Maka sang raja heran. Pada waktu itu, sebagaimana dikutip oleh Syekh Yaqut Al-Hamawi dalam kitabnya Mu'jamul Buldan, Yathrib pada masa itu daerah yang tidak ada penghuni dan bukan jalur perdagangan. Jalur perdagangan itu biasanya ke Syam dan Yaman, tidak lewat kota Madinah, tidak lewat Yathrib. Jadi tidak ada apa-apa di situ. Maka sang raja mengatakan, kenapa engkau memilih hadiah tersebut? Harus diantarkan ke Yathrib. Ahli kitab ini menjelaskan, nanti akan muncul nabi akhir zaman yang akan hijrah ke kota Yathrib. Maka saya berharap anak keturunan saya kelak menjadi pembela-pembela nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian sang raja mulai penasaran, kalau begitu coba kau ceritakan siapa nabi akhir zaman. Maka diceritakan oleh ahli kitab tersebut sifatnya Nabi Muhammad, akhlaknya, ciri-ciri fisiknya. Karena Nabi Muhammad SAW ini diceritakan secara spesifik di dalam kitab-kitab samawi terdahulu, sehingga dikatakan mereka lebih mengenal Nabi Muhammad dibanding anak mereka sendiri, yaitu golongan Yahudi dan Nasrani. Karena setiap ayat pasti di situ mengabarkan Nabi Muhammad. Dari kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, bahkan suhuf-suhufnya Nabi Musa, suhuf-suhufnya Nabi Ibrahim, pasti ada mengabarkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sang raja jatuh cinta kepada Nabi, mendengar bagaimana akhlaknya, fisiknya, pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, umatnya nanti seperti apa, diceritakan secara rinci. Sang raja memerintahkan sekretarisnya menulis surat. Ditulislah surat. Surat tersebut dari Raja Tubba kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad belum lahir. Ditulis, kemudian dimasukkan ke dalam amplop surat, diberikan kepada ahli kitab tersebut, ulama ahli kitab tersebut. Dia katakan kepada ulama ahli kitab tersebut, kalau engkau punya anak, tolong engkau wariskan surat ini, dan wasiatkan lagi kepada anaknya untuk diberikan kepada anaknya lagi, terus menerus, sampai nanti saya berharap surat saya sampai kepada turunanmu yang bertemu dengan Nabi Muhammad. Maka diberikanlah surat tersebut kepada ulama ahli kitab. Dibawa oleh Raja Tubba sampai ke Yathrib. Jadi dia bawa istrinya juga, dibawa istrinya, beberapa budaknya. Akhirnya mereka mukim di Yathrib. Sang raja sebenarnya ingin tinggal di Madinah, di kota Yathrib, namun dia sebagai raja harus kembali ke kampung halamannya sebagai pemimpin. Maka dia minta izin kembali ke Yaman dan meninggal di Yaman, di Sana'a, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani dalam kitabnya Tanbihul Muqtarrin, yang lahir tahun 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah. Nah, dari anak keturunannya ulama ahli kitab ini, disinilah muncul dua suku besar yang ada di kota Madinah, Aus sama Khazraj. Jadi seluruh sahabat yang berasal dari kota Madinah itu berasal dari anak turunan ulama ahli kitab tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur ketika Nabi datang ke kota Madinah,
Allah Ta'ala mengatur unta tersebut memilih rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ternyata Abu Ayyub Al-Ansari adalah cucu yang sangat dekat nasabnya kepada ulama ahli kitab tersebut. Dan suratnya itu diberikan oleh Raja Tuba kepada anaknya. Ternyata ini surat sampai ke tangannya Abu Ayyub Al-Ansari. Maka ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub mengeluarkan surat. Ya Rasulullah, ini surat dari kakek buyut kami yang paling pertama, yang pertama kali tinggal di kota Yathrib. Masih disegel, belum dibuka. Ini diwasiatkan, disuruh diberikan kepada anaknya. Kalau anaknya meninggal, kasih lagi turun-temurun sampai ketemu dengan Nabi Muhammad. Dan saya sekarang adalah cucu daripada ulama ahli kitab tersebut di zaman Raja Tuba. Inilah surat Raja Tuba ya Rasulullah. Kemudian Nabi perintahkan dibukakan surat tersebut dan dibacakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ternyata isi surat tersebut pernyataan syahadat Raja Tuba kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad belum lahir. Maka dibacakan surat tersebut, syahidtu ala Ahmada annahu rasulun minallahi bari'in nasami falau mudda umri ila umrihi kuntu waziran lahu wa ibna ammin wajahadtu bisayfi a'da'ahu wa farrajtu an sadrihi kulla hammin. Yang artinya, saya Raja Tuba bersaksi bahwa Ahmad, jadi di Taurat itu disebut dengan nama Ahmad. Wa isqala Isa bin Maryam li bani Israil, ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bir rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dalam Al-Qur'an disebutkan Nabi Isa mengatakan Ahmad. Jadi dalam kitab Injil nama Nabi Muhammad disebut dengan nama Ahmad. Kata Raja Tuba, aku bersaksi bahwa sesungguhnya Ahmad itu adalah utusan Allah, sang pencipta ruh. Seandainya saya Raja Tuba umurnya bisa sampai ke umurnya Nabi Muhammad, bisa sampai ke masanya Nabi Muhammad, maka saya Raja Tuba akan menjadi pelayannya Nabi Muhammad. Dan saya akan ikut berjuang bersama Nabi Muhammad, dan saya akan selalu menghilangkan kesedihan di dalam hati Nabi Muhammad. Kemudian Nabi mengatakan, Tuba, Tuba limaliki Tuba wa huwa min ahli jannah. Beruntung, beruntung Raja Tuba tidak pernah melihat aku dan tidak hidup di masaku, namun dia beriman kepadaku. Dia penghuni surga, kata Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Maka Allah pilih Nabi tinggal di mana? Di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Di dalam kitab Sirah Ibn Hisham, juga dalam kitabnya Sirah Ibn Kathir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah, juga dalam kitab Raudul Unuf karya Abul Qasim As-Suhaili yang lahir tahun 508 Hijriah, meninggal 581 Hijriah, itu menceritakan bagaimana Abu Ayyub dengan istrinya menghormati Nabi. Luar biasa. Rumah 2 lantai, rumah tingkat. Mereka mengusulkan Nabi tinggal di lantai atas. Kenapa? Karena mereka takut su'ul adab, kurang ajar, tidak berakhlak kepada Nabi. Nabi berada di bawah sedangkan mereka di atas. Maka diusulkan Nabi tinggal di lantai atas. Nabi mengatakan, kalau saya di lantai atas kasihan tamu yang datang, biarlah saya tinggal di lantai bawah. Maka Abu Ayyub mengiyakan keinginan Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, pada malam hari
Abu Ayyub dengan istrinya tidur di lantai atas, persis kamarnya di bawah kamar Nabi. Lagi tidur ada semacam teko berisikan air, itu tidak sengaja terkena kaki, tumpah. Nah, rumah pada waktu itu kan terbuat dari tanah liat. Artinya dikhawatirkan kalau tertumpah ini akan menetes mengenai Nabi Muhammad. Ketika tertumpah, kedua-duanya panik. Kenapa mereka panik? Takut airnya itu menetes dan mengenai Nabi. Tidak ada kain kecuali kain sutra milik istri beliau. Kain sutra adalah kain yang mahal. Untuk menjaga jangan sampai Nabi terganggu, dia gunakan kain sutranya untuk menghalangi air tidak terjatuh mengenai Nabi Muhammad. Dan di malam hari kedua-duanya tidur dalam kedinginan karena kain sutra itu dijadikan sebagai selimut. Sudah basah, menggosok air karena takut air tersebut menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan juga di dalam kitab Al-Imam As-Suyuti dan juga dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Ishaq, Nabi ketika tinggal di rumah Abu Ayyub, para ulama mengatakan selama 1 bulan penuh. Sebagian ulama mengatakan Nabi tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari itu kurang lebih hampir 7 bulan. Makanan yang biasa Nabi makan diberikan oleh tetangga-tetangga yang ada di samping rumahnya Abu Ayyub. Termasuk juga Abu Ayyub dibuat semacam jadwal untuk memasak, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap kali ada makanan yang sampai ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari melarang seluruh keluarganya makan terlebih dahulu. Mereka harus menunggu Nabi selesai makan baru makan satu keluarga. Selesai Nabi habis makan, makanannya itu bekas makanan Nabi, mereka seluruhnya satu keluarga makan bekas makanannya Nabi Muhammad SAW untuk tabarrukan, mengambil keberkahan dari makanannya Rasulullah SAW. Nah, satu ketika makanannya ini berbahan bawang merah, bawang putih, diberikan kepada Nabi SAW. Ternyata makanan tersebut dikembalikan masih utuh. Artinya Nabi tidak memakan. Abu Ayyub lihat, oh ini tidak disentuh oleh Nabi, makanannya masih utuh. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kenapa tidak engkau makan? Nabi katakan halal bagi kalian, makan saja, tidak apa-apa. Tapi bagi saya tidak memakan seperti ini. Karena saya sebentar malam mau munajat kepada Allah. Saya khawatir mengeluarkan aroma tidak sedap ketika munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tidak makan makanan yang berbau, tapi tidak mengharamkan. Nabi katakan kulu, makanlah kalian. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab syarah beliau mengatakan bahwa yang dilarang oleh Nabi bukan makanannya tapi baunya. Karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan man akala hadhil baqlah fala yaqrabanna masjidana hatta tadhhaba rihuha. Siapa yang makan sayuran, disebutkan sayuran ini artinya bawang merah, bawang putih dan sejenis makanan yang memunculkan bau tak sedap. Siapa yang memakan makanan atau sayuran yang memunculkan bau yang tidak sedap, maka jangan dia masuk ke masjid kami terkecuali sudah hilang baunya. Al-Imam Nawawi mengatakan bukan larangannya daripada sayur tersebut, tapi yang Nabi larang adalah baunya. Itu dibahas oleh Imam Nawawi yang lahir tahun 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah. Kemudian disebutkan oleh para ulama, Abu Ayyub Al-Ansari pernah mengambil beberapa helai jenggotnya Nabi yang beliau cukur. Diambillah oleh Abu Ayyub jenggotnya Nabi SAW yang beliau
cukur. Kemudian Nabi melihat, wahai Abu Ayyub, apa yang kau ambil? Disebutkan, ini jenggotmu ya Rasulullah. Kata Nabi, ya Abu Ayyub, la yusibuka su'. Selama jenggot itu bersamamu, engkau tidak akan ditimpa keburukan. Jenggotnya Rasulullah SAW. Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat pada tahun 241 Hijriah, beliau ketika wafat telah mewasiatkan kepada anaknya bernama Abdullah agar dikuburkan beliau dengan satu helai rambutnya Nabi. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal mewasiatkan, beliau memiliki satu helai rambutnya Rasulullah SAW, diwasiatkan kepada anaknya, kalau saya meninggal dunia, tolong engkau kuburkan saya dengan rambutnya Nabi Muhammad SAW. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal ini, beliau paham tentang hadis Nabi, bahkan menghafal 1 juta hadis Rasulullah SAW. 1 juta hadis Nabi beliau hafal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Ayyub Al-Ansari, sebagaimana diceritakan, itu beliau jatuh miskin. Jatuh miskin. Datang kepada seorang sahabat bernama Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, saya mau meminjam uang, saya punya hutang 20.000. Kata Ibnu Abbas, saya akan berikan 40.000. Rumah di mana? Rumah sudah disita. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, rumahku ini silakan engkau ambil, karena saya ingin melakukan hal yang sama yang pernah engkau lakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dikasih rumah dengan isi-isinya, kemudian dikasih hutangnya, dibayar oleh Ibnu Abbas 40.000. Itu tidak ditulis apakah dinar atau fiddah, dinar atau dirham, tidak ditulis, tapi disebut 40.000 dibayar. Itu diceritakan dalam kitab Tarikh Dimishq karya Al-Imam Ibnu Asakir yang lahir tahun 499 Hijriah, meninggal 571 Hijriah dalam kitabnya. Abu Ayyub Al-Ansari, beliau ini dari suku Bani Najjar. Bani Najjar salah satu suku yang ada di Madinatul Munawwarah. Ketika Nabi tinggal di rumahnya beliau, anak-anak kecil yang ada dari suku Bani Najjar seluruhnya bahagia. Jadi yang bahagia bukan hanya orang dewasa, anak-anak kecil juga merasa bahagia karena bisa tinggal di samping rumah Nabi Muhammad SAW. Tiap kali Nabi keluar dari rumahnya Abu Ayyub, anak-anak kecil dari golongan wanita, mereka memukul semacam alat pukul, hadro atau rabana kalau kita bilang, atau marawis, alat pukul. Kemudian mereka, ketika Nabi sudah ada di hadapan mereka, mereka bersenandung. Mereka katakan, nahnu jiwarin min Bani Najjar, ya habbaza Muhammadun min Jar. Kami adalah anak-anak perempuan dari Bani Najjar. Sungguh beruntung kami, Nabi Muhammad menjadi tetangga kami. Kemudian Nabi SAW menghibur mereka, anak-anak perempuan yang masih kecil tersebut. Nabi katakan, ya'lamullah inni la uhibbukunna. Allah Maha tahu bahwa saya Nabi Muhammad sangat mencintai kalian, kata Rasulullah SAW. Maka anak-anak itu girang bahagia mendapatkan semacam hadiah, respon yang baik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di masa khilafahnya Muawiyah bin Abi Sufyan, yang masa kekuasaannya disebut dengan Daulah Umayyah, itu dari tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah dalam kitabnya Tarikhul Khulafa. Di masa itu ada ekspansi perluasan wilayah Islam,
itu sampai ke wilayah Turki. Di zaman itu Romawi kuasai Turki. Ibu kotanya adalah Konstantinopel. Sekarang namanya Istanbul. Setiap khalifah pasti punya cita-cita menaklukkan Konstantinopel. Itu program utama. Karena mereka ingin mendapatkan satu hadis yang Nabi katakan, la tuftahanna Konstantinia fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais dzalikal jais. Akan ditaklukkan kota Konstantinopel, kata Nabi. Yang menaklukkan kota Konstantinopel, rajanya adalah raja terbaik dan pasukannya adalah pasukan terbaik. Jadi mereka berlomba-lomba untuk menaklukkan Konstantinopel dengan tujuan mendapatkan bisyarah, kabar gembira dari Nabi bahwa rajanya raja terbaik dan pasukannya pasukan terbaik yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Ternyata sulit untuk ditaklukkan. Sampai pada akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari itu ikut dalam ekspansi tersebut sampai ke Turki. Bisa bayangkan usianya waktu itu, ini jihad fisabilillah, usianya hampir 80 tahun, masih memaksakan diri pergi jihad ke jarak yang sangat jauh dari Madinah menuju ke mana? Turki. Berangkat dengan kapal. Ternyata di atas kapal Abu Ayyub sakit. Ia katakan kepada pemimpin yang memimpin pasukan tersebut, kalau saya tidak sempat jihad dan meninggal di atas kapal ini, saya minta kalian kuburkan saya di temboknya Konstantinopel. Ditanya kenapa dikuburkan di dinding atau temboknya dari gerbang kota Konstantinopel. Kata Abu Ayyub, karena saya pernah mendengar Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa nanti ada orang soleh dari umatku dikuburkan di bawah tembok kota Konstantinopel. Kalaupun saya sempat jihad, maka biarkan saya meninggal di mana, asalkan kalian kuburkan di wilayah tersebut. Kalaupun saya tidak sampai umur ke Konstantinopel, maka jenazah saya kalian taruh saja di atas kuda. Kemudian ketika terjadi peperangan, biarkan kuda itu berlari ke arah musuh. Saya berharap nanti kuburan saya itu jauh dari tempat tinggal saya, sehingga di hari kiamat Allah mencatat bahwa saya berjihad dengan jarak yang begitu jauh. Setiap daripada hitungan kilometernya itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar beliau meninggal di Turki dan dikuburkan di Konstantinopel. Itulah Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullah.